Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ida Widevi Ananda Gayatri dengan NIM belakang 1001. Di sini saya sebagai moderator sekaligus penyaji pertama dari kelompok 3, yaitu dengan topik pembahasan analisis rasio keuangan. Baik, di sini saya akan mulai dengan pengertian dan bentuk rasio keuangan. Yang pertama yaitu ada definisi dari rasio keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu aktivitas yang sudah dilakukan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu, di mana aktivitas yang sudah dilakukan ini dituangkan dalam bentuk angka-angka, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing. Pengertian rasio keuangan menurut James C. Van Horne merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi yang diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Jadi dapat dikatakan rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan tersebut dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam suatu laporan keuangan. Dalam praktiknya, analisis rasio keuangan dalam suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu rasio neraca. Rasio neraca merupakan suatu kegiatan membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca. Yang kedua yaitu ada rasio laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber pada laporan laba rugi. Dan yang ketiga yaitu ada rasio antar laporan, di mana membandingkan angka-angka dari dua sumber atau data campuran, baik yang ada di neraca maupun di laporan laba rugi. Kemudian, setiap hasil dari rasio yang diukur tersebut dapat diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan pada suatu perusahaan nantinya. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang bentuk dari rasio keuangan. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Fungsi lain dari rasio likuiditas ini adalah menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban dari pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu ada rasio leverage atau leverage ratio. Seperti diketahui dalam hal ini, rasio leverage merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang pada perusahaan tersebut, yang dimana artinya besarnya jumlah hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri, agar perbandingan penggunaan kedua rasio ini dapat terlihat dengan jelas. Nah, adapun keuntungan yang didapatkan dari rasio ini, yang pertama yaitu dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban pihak lainnya. Yang kedua yaitu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga itu ada mengetahui keseimbangan antara aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Baik, yang ketiga yaitu ada rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya pada perusahaan. Atau rasio ini juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Yang keempat yaitu ada rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio profitabilitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio profitabilitas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada rentabilitas ekonomi dan rentabilitas usaha sendiri. Rentabilitas ekonomi yaitu merupakan
suatu kegiatan yang membandingkan antara laba usaha dengan seluruh modal. Modalnya itu bisa berupa modal sendiri dan modal yang didapat dari luar. Yang kedua yaitu ada rentabilitas usaha sendiri, yaitu dengan membandingkan laba yang tersedia untuk pemilik dengan modal sendiri. Rentabilitas tinggi lebih penting dari keuntungan yang besar. Yang kelima yaitu ada rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan atau growth ratio merupakan rasio yang menggambarkan suatu kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Dalam rasio pertumbuhan ini yang dianalisis adalah pertumbuhan penjualan, laba bersih, pendapatan per saham, dan dividen per saham. Baik, yang terakhir yaitu ada rasio penilaian atau valuation ratio, yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasinya sendiri. Contohnya seperti rasio harga saham terhadap pendapatan dan rasio nilai pasar terhadap nilai buku. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Swastiastu, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Logi Dewi Niskanwera dengan NIM belakang 1093. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pembanding rasio keuangan. Jadi, analisis laporan keuangan pastinya tidak akan berarti apabila tidak ada pembandingnya. Data pembanding untuk rasio keuangan mutlak ada sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio yang dipilih. Dengan adanya data pembanding, kita dapat melihat perbedaan angka-angka yang ditonjolkan. Apakah mengalami peningkatan atau dari penurunan periode sebelumnya. Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut memiliki makna tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi sebelum itu, terdapat pengertian rasio keuangan, yaitu merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Adapun jumlah data pembanding yang dibutuhkan tergantung dari tujuan analisis itu sendiri. Artinya, jika data pembanding lebih banyak, maka semakin banyak yang dapat diketahui. Adapun data pembanding yang dibutuhkan yaitu yang pertama, angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan. Misalnya total aktiva lancar dengan utang lancar, total aktiva dengan total utang atau tingkat penjualan dengan laba dan seterusnya. Yang kedua, angka-angka ada dalam tiap jenis laporan keuangan. Misalnya total aktiva di neraca dengan penjualan di laporan laba rugi. Yang ketiga, tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode. Ini misalnya tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007. Yang keempat, terdapat target rasio yang telah dianggarkan dan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapaian tujuan. Yang kelima, standar industri yang digunakan untuk industri yang sama, misalnya tingkat capital adequacy ratio atau CAR untuk dunia perbankan atau persentase laba atas penjualan tertentu. Yang keenam, terdapat rasio keuangan pesaing pada usaha sejenis yang terdekat, yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai rasio keuangan yang diperoleh di samping standar industri yang ada. Jadi angka-angka pembanding ini dapat diambil dari laporan keuangan yang dibuat atau sumber lainnya. Kemudian untuk target untuk masing-masing rasio sudah ditentukan sebelumnya. Sementara itu rasio dari rata-rata industri dapat diperoleh dari lembaga yang berwenang yang telah mengeluarkan, misalnya diperoleh dari Bank Indonesia. Kemudian menurut Syamsuddin 2012, dalam Ningtyas dan kawan-kawan, terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam membandingkan rasio keuangan perusahaan, yaitu yang pertama, cross-sectional approach, di mana suatu cara mengevaluasi dengan membandingkan rasio-rasio keuangan antar perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain yang sejenis pada waktu yang sama. Yang kedua itu ada time series analysis, adalah cara mengevaluasi dengan membandingkan rasio-rasio di masa lalu dan saat ini, sehingga dapat diketahui bagaimana perkembangan perusahaan yang bersangkutan, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Om Swastiastu. Perkenalkan,
Nama saya Igusti Made Priyamada Putra, NIM 1817051008. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya sebagai anggota dari kelompok 5 akan menjelaskan subbab, yaitu keterbatasan rasio keuangan. Nah, keterbatasan rasio keuangan di sini dalam praktiknya digunakan memiliki fungsi dan kegunaan perusahaan dalam mengambil keputusan. Bukan berarti rasio keuangan yang dibuat sudah menjamin 100% kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. Artinya, kondisi sesungguhnya belum tentu menjadi seperti hasil perhitungan yang dibuat. Memang dengan hasil rasio yang diperoleh, paling tidak dapat diperoleh gambaran seolah-olah sesungguhnya terjadi. Namun, belum bisa dipastikan menjamin kondisi dan posisi keuangan yang sebenarnya. Mengapa? Karena rasio-rasio keuangan yang digunakan memiliki banyak kelemahan. Menurut Jeffrey Weston, kelemahan rasio keuangan adalah sebagai berikut. Data keuangan disusun dari data akuntansi. Kemudian, data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara, misalnya masing-masing perusahaan menggunakan metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan terhadap aktivitasnya. Sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda atau penilaian sediaan yang berbeda. Yang kedua, prosedur pelaporan yang berbeda mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda pula atau dapat disebut naik atau turun, tergantung prosedur pelaporan keuangan tersebut. Yang ketiga, adanya manipulasi data. Artinya dalam menyusun data, pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang mereka buat. Akibatnya, hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya. Perusahaan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda. Misalnya, biaya riset, biaya pengembangan, biaya perencanaan pensiun, merger, jaminan kualitas pada barang jadi, dan cadangan kredit macet. Kelima, penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan perbedaan. Keenam, pengaruh musiman mengakibatkan rasio kooperatif akan ikut berpengaruh. 7. Kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik. Oleh karena itu, untuk menimbulkan rasio kesalahan dalam membuat rasio keuangan, diperlukan prinsip kehati-hatian. Setidaknya, dengan tindakan kehati-hatian ini dapat membantu dalam menutupi kelemahan dari rasio keuangan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. Pertama, analisis dan perhitungan harus dilakukan secara cermat dan akurat. Kalau terjadi perbedaan, sebaiknya direkonsiliasi terlebih dahulu. Ketiga, dalam menyimpulkan hasil rasio keuangan, suatu perusahaan baik buruknya hendaknya dilakukan secara hati-hati. Sebagai contoh, rasio sediaan yang tinggi ini biasanya dapat berarti ada efisiensi atau kurang sediaan akibat kehabisan stok. Keempat, sebaiknya analis harus memiliki dan menguasai informasi tentang operasional dan manajemen perusahaan. Jangan terlalu berpengaruh dengan rasio keuangan yang normal. Yang keenam, analisis juga harus memiliki indera keenam yang tajam, artinya dapat melihat hal-hal yang terkandung atau tersembunyi dalam laporan keuangan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Baik, sekian penjelasan saya mengenai keterbatasan rasio keuangan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Sinta Karisma Dewi dengan NIM belakang 1052 selaku penyaji keempat akan mempresentasikan materi mengenai hubungan antara berbagai rasio keuangan. Nah, berdasarkan jenis-jenis rasio keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya,
ternyata rasio-rasio ini memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kazmir, hubungan ini dapat berupa hubungan antara rasio laporan keuangan yang satu dengan rasio laporan keuangan yang lain, atau dapat juga berupa hubungan antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan. Nantinya, hubungan ini akan menghasilkan dua jenis hubungan, yaitu hubungan yang bersifat positif dan hubungan yang bersifat negatif. Sebagai contoh, hubungan yang bersifat positif dapat dilihat dari hubungan antara rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri, di mana hubungan yang bersifat positif dapat dilihat jika rentabilitas ekonomi mengalami peningkatan atau kenaikan, maka akan diikuti pula dengan kenaikan dari rentabilitas modal sendiri. Tentunya hubungan ini terjadi dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi tidak mengalami perubahan, seperti faktor bunga, faktor pajak, dan juga faktor yang lainnya. Selanjutnya, untuk hubungan yang bersifat negatif dapat dilihat dari hubungan antara likuiditas dan juga rentabilitas, di mana hubungan yang bersifat negatif ini artinya hubungan yang saling bertentangan, yaitu jika likuiditas mengalami peningkatan, maka rentabilitas akan mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya. Penjelasannya yang lebih rinci yaitu, jika perusahaan memfokuskan perhatiannya pada tingkat likuiditas, maka perusahaan tersebut cenderung akan mengurangi aktiva dan juga belanja modal untuk kegiatan operasionalnya. Dan hal ini tentunya akan mengurangi tingkat rentabilitas dari perusahaan tersebut. Dan begitu pula sebaliknya, apabila perusahaan tersebut memfokuskan perhatiannya pada tingkat rentabilitas, maka perusahaan tersebut cenderung harus mengeluarkan modal untuk pembelian aktiva dan pembelanjaan. Sehingga hal ini bisa membuat tingkat likuiditas dari perusahaan tersebut mengalami penurunan dan akan berakibat pada kesulitan perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk itu, dalam membuat sebuah keputusan, perusahaan tersebut harus memperhatikan keseimbangan antara likuiditas dan juga rentabilitas itu sendiri. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai kondisi keuangan perusahaan. Jadi kondisi keuangan perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu pada tingkat aman dan beresiko. Jadi mari kita bahas pada tingkat aman suatu kondisi keuangan perusahaan. Yang pertama kita bisa lihat pada aset atau aktiva. Pada kondisi keuangan aman, aktiva lancar akan memiliki porsi yang besar sebanyak 70%. Kemudian aktiva tetap sebesar 30%. Kemudian pada kewajiban lancar akan memiliki porsi lebih besar daripada kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban lancar 25%, kemudian kewajiban jangka panjang 15%, dan modal 60%. Kemudian agar suatu perusahaan dikatakan dalam kondisi yang aman, perusahaan tersebut harus menunjukkan yang pertama adalah tingkatan pengendalian yang rendah. Jadi di sini perusahaan akan menekankan bahwa pengembalian utang yang rendah ataupun dengan cepat dapat memperlancar aktiva lancar perusahaan. Kemudian dasar modal yang besar. Jadi dalam perusahaan yang memiliki modal yang besar itu akan berdampak pada kondisi keuangan yang cenderung stabil. Kemudian adalah pertumbuhan yang lambat. Jadi dengan adanya kondisi keuangan yang aman, maka laba pertumbuhan dari suatu perusahaan cenderung akan lambat, akan tetapi tetap pada tren kenaikan. Kemudian utama dan aktiva jangka pendek sedikit. Jadi
Utang dan aktiva jangka pendek sedikit ini akan menyebabkan laba perusahaan meningkat. Kemudian kita akan lanjut ke kondisi keuangan yang berisiko. Jadi kondisi keuangan yang berisiko ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah aktiva lancar dengan porsi yang lebih rendah daripada aktiva tetap sebesar 30%. Kemudian aktiva tetapnya 70%. Kemudian kewajiban lancar 20% yang lebih rendah daripada kewajiban jangka panjang sebanyak 45% dan modal lebih kecil dari jangka panjang sebesar 35%. Suatu perusahaan dikatakan dalam kondisi beresiko apabila yang pertama adalah tingkat pencairan aktiva yang tinggi. Jadi ketika pencairan aktiva terus dilakukan secara terus-menerus, maka ini akan menyebabkan risiko terhadap kondisi keuangan perusahaan. Kemudian aktiva jangka panjang yang tinggi. Jadi dengan adanya aktiva jangka panjang, maka beban yang akan dikeluarkan akan semakin besar. Kemudian yang ketiga adalah dana dari luar yang lebih dari 50% bisnis. Jadi ketika ada pinjaman ataupun utang dari luar yang melebihi 50% dari bisnis, maka utang bunga tersebut bisa saja membebani laba perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan yang sangat fluktuatif. Jadi dengan adanya ketiga beban tadi bisa menyebabkan laba perusahaan yang fluktuatif, yang cenderung naik turun sehingga sulit untuk diprediksi. Jadi sekian untuk pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 3 dan sekian, terima kasih.